Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara di program Kristen Bersaksi. Baik saudara, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang pengantar kitab Perjanjian Baru. Nah, agar apa? Agar kita tidak dibodohi oleh kenikmatan dunia ini, saudara. Oke, langsung saja kita akan buka filenya. Nah, berikut ini adalah pengantar Perjanjian Baru bagian 2, di mana di video sebelum-sebelumnya saya sudah membahas pengantar Perjanjian Baru bagian pertama, di mana saya membahas kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Di kesempatan kali ini, saya rindu untuk membagikan pengetahuan ini kepada saudara-saudara. Nah, berikut ini adalah menceritakan tentang kitab Roma. Saya tidak akan menyampaikan secara detail, namun saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, berikut ini saudara adalah fakta tentang Roma. Jadi saudara, Roma sendiri itu ditulis oleh Paulus. Nah, jadi waktu penulisan kitab Roma ini sekitar tahun 57 Masehi. Nah, saudara, tempat penulisan kitab Roma ini adalah Korintus. Bisa nanti Bapak Ibu Saudara baca di Roma 15 ayat 25 sampai 32, dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 21 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 3. Nah, saudara, tujuan penulisan Roma yaitu sebagai persiapan jalan bagi pelayanan Paulus ke Spanyol, meluruskan pemberitaan Injil yang telah diberitakan selama 25 tahun yang diputarbalikkan atau mengenai berita dan ajarannya. Lalu, fakta tentang Roma berikutnya, saudara, adalah penerima surat atau pembaca mula-mula. Nah, di sini diketahui bahwa pembaca mula-mula dari kitab Roma ini adalah orang Kristen yang berada di Roma. Nah, latar belakangnya adalah Paulus yang telah menyelesaikan pelayanannya di area timur dan memiliki rencana mengunjungi Roma dalam perjalanannya menuju Spanyol setelah membawa persembahan kepada orang Kristen yang miskin di Yerusalem. Nanti saudara-saudara di rumah boleh membaca di dalam Roma 15 ayat 23 sampai ayat 28. Nah, jadi saudara, ciri khusus kitab ini yaitu surat ini ditulis sendiri oleh Paulus sebagai pernyataan iman yang disusun secara teratur dan teliti. Nah, bentuknya tidak seperti surat khusus. Selain itu, Paulus menyalami banyak jemaat di Roma di akhir suratnya ini. Lalu yang berikutnya adalah blueprint kitab Roma. Nah, di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36 di sini berisi hal yang harus dipercayai, atau fakta manusia berdosa, pengampunan dosa hanya melalui Kristus, adanya kemerdekaan dari dosa, dan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan dari Israel. Pasal 12 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 27 berisi cara kita berperilaku atau tanggung jawab kita pribadi dan catatan pribadi untuk kehidupan kita. Nah, jadi saudara, berikut ini adalah tema-tema utama dari kitab Roma. Yang pertama itu ialah keselamatan, yang kedua adalah pertumbuhan, yang ketiga adalah kedaulatan, dan yang keempat adalah pelayanan. Nah, yang berikutnya ini adalah jalan menuju keselamatan dalam Roma. Nah, Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, setiap orang harus menyadari keberdosaannya sebagai manusia. Lalu di Roma 6 ayat 23, saudara, Roma 6 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, saudara, di sini telah dijelaskan upah dosa ialah maut. Nah, berarti kita harus mengetahui konsekuensi dari dosa. Lalu di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi saudara, Yesus Kristus mati untuk menebus dosa. Artinya, kita manusia menerima kurban Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Lalu dilanjutkan di Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai ke-10, di sana dikatakan, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara, agar dosa diampuni, kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai jalan penebusan dosa bagi kehidupan kita. Artinya saudara, kita harus memiliki iman dengan percaya dan mengaku bahwa hanya Yesuslah salah satu-satunya jalan keselamatan atau jalan penebus bagi dosa-dosa kita. Lalu dilanjutkan dengan konsep penting dalam Roma. Yang pertama adalah pilihan. Bisa kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah, jadi di sini pilihan Allah atas seseorang atau kelompok adalah untuk maksud dan tujuan yang mulia. Lalu yang kedua, saudara, ada pembenaran. Bisa kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Lalu dilanjutkan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Artinya tindakan Allah yang menyatakan kita tidak bersalah atas dosa-dosa kita dengan membenarkan kita di hadapan Allah. Lalu yang ketiga ada pendamaian, saudara. Dalam pasalnya yang ketiga, Roma pasal 3 ayat yang ke-25, di sana dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia yang telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara, penghapusan hukuman Allah atas dosa melalui kurban sempurna Yesus Kristus. Nah, ini yang saudara adalah konsep penting dalam Roma. Penebusan di dalam pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-24, di sana dikatakan, ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Yesus Kristus telah membayar harganya sehingga kita bebas. Kita bebas dari apa? Kita bebas dari segala dosa-dosa kita. Kita telah mengetahui saudara bahwa harga dosa atau hukuman atas dosa ialah maut. Tetapi karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bebas. Lalu yang kelima saudara, ada penyucian. Dalam pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, di pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Artinya saudara, di sini kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Lalu yang keenam ada pemuliaan. Kita akan melihat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dilanjutkan ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Lalu loncat ayatnya yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, dalam terjemahan King James Version, moreover whom he did predestinate, them he also called. And who he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Nah, seperti itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai kitab Roma. Jika ada kesalahan atau saran, saudara boleh menyampaikannya di kolom komentar. Dan jika saudara terberkati dengan penyampaian ini, saudara boleh membagikannya kepada orang lain, boleh membagikan kepada teman, sahabat, kerabat, bahkan keluarga kita sekalian. Demikianlah saudara yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video saya kali ini. Dan biarlah melalui video ini kita terus belajar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.